Vaksin Moderna sebelumnya digunakan sebagai vaksin dosis ketiga bagi tenaga kesehatan. Dapatkah vaksin ini diberikan kepada masyarakat umum yang belum pernah mendapatkan vaksinasi? Apa saja efek sampingnya? Saksikan pembahasannya dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Fajar, spesialis penyakit dalam. Dalam channel ini, saya akan berbagi informasi kesehatan berdasarkan referensi medis yang ada. Apabila berkenan, silahkan subscribe, like, share, komen, dan nyalakan tanda notifikasi untuk update video berikutnya. Vaksin Moderna merupakan vaksin yang dikembangkan dengan platform messenger RNA. Dengan menggunakan teknologi ini, sebagai antigen, vaksin ini dapat memberikan perintah pada sel tubuh kita untuk membentuk protein unik dan spesifik sehingga memicu respon kekebalan spesifik di dalam tubuh terhadap penyakit COVID-19. Vaksin ini diperoleh melalui COVAX Facility yang merupakan jalur kerjasama multilateral diproduksi oleh Moderna Incorporated USA. Vaksin ini digunakan untuk pencegahan COVID-19 dengan sasaran usia 18 tahun ke atas. Diberikan dengan injeksi intramuskular dosis setengah cc dan 2 kali penyuntikan dengan rentang waktu 4 minggu. Vaksin Moderna sudah mendapatkan emergency use listing dari WHO. Vaksin ini mendapatkan emergency use authorization atau EUA dari Badan POM pada tanggal 1 Juli 2021. Badan POM telah melakukan pengkajian bersama dengan Indonesia Technical Advisory Group on Immunization atau ITAGI terkait dengan keamanan dan efikasi dari vaksin ini. Hasilnya menunjukkan bahwa secara umum, keamanan vaksin ini dapat ditoleransi dengan baik. Reaksi yang paling sering timbul dari penggunaan vaksin ini antara lain nyeri pada tempat suntikan, kelelahan, sakit kepala, nyeri otot, nyeri sendi, dan menggigil. Efikasi vaksin Moderna untuk mencegah COVID-19 yang berat setelah penyuntikan dosis kedua adalah 94,1% pada kelompok usia 18 hingga 65 tahun dan 86,4% pada kelompok usia 65 tahun ke atas. Berdasarkan surat edaran Kemenkes tanggal 14 Agustus 2021, vaksin Moderna dapat diberikan untuk masyarakat umum yang belum pernah mendapatkan vaksin COVID-19. Vaksin ini diberikan hanya untuk dosis 1 dan dosis kedua. Saat ini tidak diberikan dosis ketiga bagi masyarakat umum. Rekomendasi PABDI atau Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia terkait kelayakan vaksinasi Moderna pada keadaan khusus atau kondisi komorbid secara umum sama dengan rekomendasi kelayakan vaksin yang sudah disusun oleh PABDI sebelumnya. Pembahasan tentang kelayakan vaksinasi pada kondisi komorbid ini dapat dilihat pada video lain di channel ini. Efek samping vaksin Moderna secara umum sama dengan vaksin COVID-19 pada umumnya. Perlu menjadi perhatian adalah risiko reaksi anafilaksis yang terjadi setelah pemberian vaksin Moderna terkait kandungan polyethylene glycol, tetapi angka kejadian reaksi anafilaktik ini sangat jarang. Efek samping lain adalah kejadian miokarditis dan perikarditis. Terkait risiko efek samping tersebut, PERKI atau Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia menyebutkan bahwa angka kejadian miokarditis dan perikarditis yang diduga terkait dengan vaksin ini sangat jarang. Sebagai perbandingan, angka kejadian miokarditis pada seseorang yang terinfeksi COVID-19 adalah 2,3%. Nilai ini jauh lebih tinggi dibandingkan risiko kejadian miokarditis yang dikaitkan dengan pemberian vaksin Moderna, yaitu sebesar 0,0126%. Hubungan sebab akibat antara kejadian miokarditis dan perikarditis dengan vaksinasi Moderna ini masih dalam tahap investigasi. Dengan pertimbangan bahwa gejala miokarditis atau perikarditis umumnya ringan, dengan masa perawatan di rumah sakit yang singkat, dan angka kesembuhan yang relatif tinggi, maka manfaat pemberian vaksin ini dinilai jauh lebih tinggi daripada risiko yang kemungkinan terjadi akibat pemberian vaksin ini. Bagaimana dengan pasien yang menderita penyakit jantung? Dapatkah diberikan vaksin jenis ini? Pasien dengan penyakit jantung dan pembuluh darah dalam keadaan stabil dapat dipertimbangkan untuk
diberikan vaksin berbasis mRNA. Apa yang dimaksud dengan miokarditis dan perikarditis? Miokarditis adalah peradangan yang terjadi pada miokardium atau otot jantung. Sedangkan perikarditis adalah iritasi atau peradangan pada lapisan yang melapisi jantung. Perikardium berfungsi untuk menjaga agar jantung tidak berpindah posisi serta melindungi jantung dari gesekan atau penyebaran infeksi dari jaringan lain. Gejala yang dicurigai sebagai tanda miokarditis atau perikarditis antara lain nyeri dada, sesak nafas, dan berdebar setelah diberikan vaksinasi. Apabila terdapat gejala tersebut, sebaiknya segera menghubungi fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan evaluasi dan penanganan lebih lanjut. Bagaimana dengan pemberian vaksin Moderna pada ibu hamil dan menyusui? Vaksin mRNA seperti Moderna boleh diberikan pada ibu hamil secara umum aman dan telah disetujui oleh WHO. Vaksin dengan platform mRNA tidak masuk ke dalam inti sel dan didegradasi segera setelah dilakukan vaksinasi. Kemungkinan untuk menimbulkan resiko pada bayi yang disusui sangat kecil. WHO merekomendasikan penggunaan vaksin mRNA pada ibu yang menyusui dan tidak merekomendasikan penghentian menyusui karena vaksin ini. Berikut ini adalah pengalaman saya ketika mendapatkan vaksinasi booster menggunakan vaksin Moderna di rumah sakit tempat saya bekerja. Hari ini 14 Agustus 2021, 5 hari setelah saya mendapatkan vaksinasi vaksin Moderna. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan selama 5 hari ini sudah mereda. Saya dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Selama 5 hari ini keluhan yang saya rasakan adalah rasa pegal dan nyeri di bekas suntikan. Jika diberi nilai skala 1-10, nilainya dalam kisaran nilai 3. Keluhan makin berkurang 3 hari setelah penyuntikan. Saya tidak merasakan keluhan lain seperti demam, mual, atau nyeri sendi. Saya juga tidak mengkonsumsi obat pereda nyeri atau penurun panas seperti paracetamol, baik sebelum vaksinasi ataupun sudah vaksinasi. KIPI atau efek samping akibat pemberian vaksinasi Moderna bervariasi pada tiap orang. Pada umumnya KIPI bersifat ringan, berlangsung singkat dalam beberapa hari, dan hilang dengan atau tanpa pengobatan. Reaksi lokal yang terjadi antara lain nyeri, kemerahan, bengkak, gatal di tempat suntikan. Reaksi sistemik atau reaksi umum yang terjadi antara lain sakit kepala, mual, pegal-pegal, nyeri sendi, kelelahan, demam, dan diare. Apa yang perlu dilakukan bila terjadi reaksi setelah vaksinasi? Jika terjadi reaksi seperti nyeri, bengkak, atau kemerahan di tempat suntikan, dapat dilakukan kompres dengan air dingin pada lokasi tersebut. Jika terjadi demam, dapat diberikan kompres dengan air hangat, atau mandi dengan air hangat, perbanyak minum air putih, dan istirahat. Jika keluhan menetap, apabila diperlukan, dapat diberikan obat pereda nyeri atau penurun panas seperti paracetamol sesuai dosis yang dianjurkan. Tidak disarankan untuk mengkonsumsi obat pereda nyeri atau penurun panas sebelum vaksinasi dilakukan, karena dikhawatirkan akan mempengaruhi efektivitas pembentukan respon imun setelah vaksinasi. Disarankan untuk tidak melakukan aktivitas berat setelah vaksinasi. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga memberikan kemanfaatan. Apabila berkenan, silakan subscribe, like, share, komen, dan jangan lupa nyalakan tanda notifikasi untuk update video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.